Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Saya dari Prodi PGSD kelas 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menguasai prinsip pengembangan media. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan cara kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audiovisual, dan elektronik, tetapi juga sumber informasi lainnya, yang salah satu di antaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang dapat dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi pendidikan kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyedia ide, gagasan, dan materi pendidikan, serta peserta didik itu sendiri. Beberapa bagian unsur ini mendapat sentuhan media teknologi informasi sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang e-learning. 2. Media pembelajaran salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar dapat membantu guru memperkarya wawasan siswa. Berbagai bentuk dan jenis media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, dan rangsangan belajar bahkan membawakan pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 3. Semakin sadarnya orang akan pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan. Bahkan pertumbuhan ini bersifat gradual. Metamorfosis dari perpustakaan yang menekankan pada penyediaan media cetak menjadi penyediaan, permintaan, dan pemberian layanan secara multisensori. Dari beragamnya kemampuan individu untuk menyerap informasi, menjadikan pelayanan yang diberikan mutlak, wajib, bervariatif, dan secara luas. Dengan semakin meluasnya kemajuan di bidang komunikasi dan teknologi, serta ditemukannya dinamika proses belajar mengajar, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran semakin menuntut dan memperoleh media pendidikan yang bervariasi secara luas. Dalam buku Media Pembelajaran oleh Departemen Pendidikan, makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran
disebut media pembelajaran. Media dalam proses pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terlibat dalam proses pembelajaran. Peran guru sebagai mediator, yaitu sebagai mediator, guru hendaknya menciptakan kualitas lingkungan yang interaktif secara maksimal, mengatur arus kegiatan siswa, menampung persoalan yang diajukan siswa, dan mengembalikannya lagi persoalan tersebut kepada siswa untuk dijawab dan dipecahkan. Untuk itu, guru harus terampil mempergunakan pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan juga berkomunikasi. Pesan guru sebagai fasilitator, yaitu pengajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa. Sebagai fasilitator, guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Hal yang dapat diperhatikan guru agar dapat menjadi seorang fasilitator yang sukses. Yang pertama yaitu mendengarkan dan tidak mendominasi, karena siswa merupakan pelaku utama dalam pembelajaran. Maka sebagai fasilitator, guru harus menjelaskan dan memberi kesempatan agar siswa dapat aktif. Dan yang kedua yaitu bersikap sabar. Aspek utama pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jika guru kurang sabar melihat proses pembelajaran siswa, maka hal ini sama dengan guru telah merampas kesempatan siswa belajar. Yang ketiga yaitu menghargai dan rendah hati. Guru berupaya menghargai siswa dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan juga pengalaman mereka. Dan yang keempat yaitu mau belajar. Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama dengan siswa apabila dia tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka. Dan yang kelima yaitu bersikap sederajat. Guru perlu mengembangkan sikap kesederajatan agar bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh siswanya. Dan yang keenam yaitu bersifat akrab dan melebur. Hubungan dengan siswa hendaknya dilakukan dengan suasana akrab, santai, bersifat dari hati ke hati, sehingga siswa tidak merasa kaku dan juga sungkan. Yang ketujuh yaitu tidak berusaha menceramai. Dan yang kedelapan, berwibawa. Meskipun pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya tetap dapat menunjukkan kesungguhan di dalam bekerja dengan siswanya, sehingga siswa akan tetap menghargainya. Kesembilan, tidak memihak dan mengkritik. 10, bersikap terbuka kepada siswa. Dan yang terakhir, bersikap positif. Guru sebaiknya mengajak siswa untuk memahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya mengeluhkan keburukan
Keburukannya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor-faktor inter, yaitu faktor jasmani, faktor kesehatan, dan cacat tubuh. Faktor psikologis yaitu intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Faktor eksternal ada 3, yaitu yang pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.